Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semuanya kepada seluruh teman-teman relawan dimanapun Anda berada. Hari ini Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang, Jawa Timur menjumpai teman-teman relawan, teman-teman kebencanaan, teman-teman kemanusiaan, lagi-lagi mengangkat topik seputar sekolah sedekah sampah. Beberapa waktu yang lalu kami pernah mengangkat tentang Smart City yang di dalamnya ada dua isu. FPRB Sampang diterima dalam Smart City Queen Week. Hari ini kita mencoba menemui salah satu pegiat yang tidak hanya berjibaku di atas meja di Smart City khusus isu sampah, tapi juga berjibaku di lapangan. Dan teman kita ini sudah lama kalau berbicara sampah sangat berapi-api, dan hari ini untuk kesekian kalinya kita undang beliau. Beliau adalah Mas Hendra. Halo, selamat sore semuanya. Oke. Assalamualaikum Mas Hendra. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ya, saja. terima kasih. Lama sudah ini tidak bertemu dengan Mas Hendra. Kalau awal-awal podcast kita pernah ketemu sama beliau. Namun semakin ke depan itu beliau memang kita sengaja kasih amanah untuk terus fokus dalam isu-isu pengurangan sampah, pengelolaan daur ulang sampah, termasuk di Smart City, termasuk waktu penandatanganan kontrak kerjasama MOU dengan teman-teman Poltera. Pengurangan risiko bencana khusus di isu sampah ini menjadi isu terdepan FPRB Sampang. Nah, hari ini sengaja kita undang Mas Hendra di sela-sela kesibukannya untuk sedikit berbicara lebih agak dalam apa itu sekolah sedekah sampah, apa saja kegiatannya, tantangannya, terus peluang-peluang serta permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul pasca bergulirnya isu program Smart City. Oke, Mas Chandra ini orang asli Sampang, dia stay di Crengi, dia punya lab mini, dia punya workshop di Crengi. Teman-teman bisa datang, teman-teman bisa belajar bersama. Pokoknya mau punya niatan pengurangan risiko bencana khususnya di isu sampah, tetap kalau FPRB Sampang ya di rumahnya, gerahanya Mas Hendra menjadi tempat sekolah sinau bersama. Oke Mas Hendra, mungkin baik, bisa sedikit Anda jelaskan pasca Smart City menerima salah satu ide dari FPRB Sampang, yaitu sempat muncul sekolah sedekah sampah. Apa menurut Anda ini ke depan sekolah sedekah sampah ini? Baik, sahabat-sahabat sekalian, untuk peran kita ya di sekolah sedekah sampah itu memang khusus memberikan edukasi dan masukan sebenarnya kepada pemerintah, gimana sih kita menjaga lingkungan. Itu awalnya berkembang di diklat-diklat atau BIMTEK berikutnya lebih menjurus pada urusan teknik, dan kita dari FPRB ditunjuk untuk memberikan pemaparan. Nah, dari beberapa lembaga di luar pemerintah termasuk kami itu saling memberikan saran, dan ada beberapa lembaga yang saling mempunyai ide yang sama, kayak Basnas, terus Disbud Parpora itu juga mempunyai ide yang sama, sehingga diambillah satu program yaitu sekolah sedekah sampah. Alasannya adalah sebagai bentuk edukasi dini kepada siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah untuk peduli tentang sampah dan tentang sedekah. Ini ada berapa sekolah ini Mas untuk hari ini? Sebenarnya tahun ini kita mentargetkan 10 sekolah sebenarnya tahun ini. Terus
terrealisasi dua. Sekolah Tetapi mana aja itu, Mas? untuk sementara SMKN 1 Sampang sama Madrasah Aliyah Negeri 1 Sampang. Itu respon sekolah-sekolah itu gimana terhadap isu apa program ini, Mas? Sebenarnya mereka kaget gitu. Masa urusan sampah bisa menjadi sedekah? Oke. Saya jelaskan bahwa di semua sampah itu bisa jadi sedekah. 90% insya Allah bisa jadi sedekah. Cuma edukasinya harus pelan. Sama halnya waktu kita belajar awal tentang sampah. Sampah ini punya sirkulasi sirkular ekonomi enggak sih? Kami pelan-pelan belajar. Ternyata paling mudah itu di bagian sampah layak jual. Dan maksud sekolah sampah layak jual itu gimana, Mas? Sampah layak jual ini yang biasa pengepul dan pemulung ambil gitu loh. Contohnya apa? kayak kertas gitu kan ya. Ada kardus, HVS, buram, koran, pembungkus rokok. Itu semuanya masuk. Nah, mereka kaget loh, pembungkus rokok juga masuk gitu. Ini urusan kertas gitu. Terus ada plastik, ada PET, ada HD, kayak gelas, kayak botol minuman, semuanya yang kata orang Madura berbahasa atom itu masuk semua. Dan biasanya paling banyak ya gelas, kertas, botol itu di sekolah-sekolah paling banyak. Anak-anak jajannya itu ya? Iya, bahannya. pasti dapatnya itu. Nah, setiap hari teman-teman itu, siswa itu pasti beli. Entah itu 1 botol atau 2 botol, 1 gelas, 2 gelas, pasti sampah itu timbul gitu. Nah, kita mau mengedukasi mereka bahwa ini bisa dijadikan sedekah. Saya katakan, sedekah sampah ini adalah sebuah bagian yang sangat syarat kegiatannya sangat dermawan gitu. Kenapa sangat dermawan? Orang buang sampah malah jadi sedekah gitu loh. Coba kita diminta sedekah dengan uang pribadi kita, mikir kita. Iya, berat. 1.000, 2.000, apalagi 5.000 gitu. Coba kalau sampah. Enggak kan? Setelah diminum, diambil manfaatnya, ternyata pembungkusnya masih bisa menjadi sedekah gitu, lebih bermanfaat lagi. Nah, kira-kira dalam 1 hari adik-adik kita, siswa-siswa itu membelanjakan duitnya, terus dibuanglah sampahnya, itu kira-kira dalam sehari itu ada berapa kilo, berapa ton? Kalau SMK 1 kemarin, perkiraan kami kalau gelas itu 1 kilo kan sekitar 400 gelas ya. Siswa SMK itu lebih dari itu. Jadi sekitar 2-3 kiloan. Ini gelas. Lain botol. Lain kertas. Lain atomnya. Nah, kalau itu semua di total itu sampai berapa kilo, Mas? Dalam sehari ya. Saya perkirakan sekitar 7-9 kilo lah. 7-9 kilo. Ya. Terbagi berapa ini item sampah-sampah itu? Kalau perbandingannya tetap 1:1 ya. 1:1. Jadi misalnya 1 gelas sekitar 3 kilo, botol mungkin sekitar 2 kilo, kertas karena lebih berat kan gitu kan. Itu bisa 3-4 kilo. Kayak gitu. Kalau daun-daun, pembungkus daun, wih, lebih besar lagi karena bahasanya pada waktu kita buat SOP-nya di DLH waktu itu hanya sampah layak jual saja. Hanya sampah layak jual. Ya, kalau organik sama sampah layak olahnya itu kita tidak masukkan kepada SOP-nya. Tapi untuk konteks hari ini masuk semua atau gimana tuh? Kalau pengennya pemerintah masuk semua. Masuk semua. Tapi untuk konteks kali ini yang 2 sampah belum bisa masuk ya? Belum bisa masuk karena ada di dimensi kalau di pemerintah itu di OPD pertanian itu ngambil bagiannya organik sudah. Jadi bagian organik sudah ada yang menangani. Ya, jadi kita nggak ngambil bagian itu. Nah, 2 sekolah, berarti sisanya ada 8. Itu kapan mau diubek-ubek gitu, Mas? Untuk leader kegiatan ini kita sepakati Basnas yang akan melakukan melebarkan sayap sosialisasinya. Oke. Kita
kedapatan sebagai pelaksana teknis saja. Pelaksana teknis. Untuk urusan teknis, tentang pemaparan teknis, tentang pengangkutan dan lain sebagainya itu. Oh, nah di dalam grup ya, Ya. Sekolah Sedekah Sampah ini ada beberapa stakeholder yang terlibat, Mas. Betul. Ada berapa itu? Kalau stakeholdernya itu jelas DLH lah, pemerintah DLH, ya. Oke, terus Leader Basnas, Basnas, terus penasehat itu termasuk Bapeda, terus PUPR. itu yang OPD ya? Yang Yang di luar OPD? Yang di luar OPD itu instansi swasta atau apa? cuma komunitas kita gitu. sama Basnas. Oh, tidak ada perbankan, tidak ada teman-teman. Kalau perbankan sudah masuk dalam kelompok timnya Basnas sudah. Oke. Termasuk Bapeda, terus Desperenda, terus Poltera juga. Nah, ini sudah berlangsung berapa bulan, Mas? Ini sudah berjalan 3 bulan. Apa yang menjadi kendala selama proses Sekolah Sedekah Sampah ini, Mas? Pertama, pendampingan awal. Pendampingan Meskipun kita sudah ngasih diklat singkat gitu ya, pemaparan singkat terhadap sampah layak jual, tetapi kalau tidak didampingi, adik-adik ini keseringan salah gitu ya. Kesalahan seperti apa, Mas? Kayak organik masuk, Oh. layak olah juga masuk kan. Oke. Nah, kalau ke pengepul itu kan membuat pengepul itu kan masih milah lagi nanti, lama. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan dari sekolah Kenapa tuh? untuk sekolah? ikut di sedekah sampah. Ya karena mereka juga nggak paham gitu loh. Oke. Nah, ini harus ada tim yang memberikan pemahaman atau tim yang memberikan sosialisasi kepada lembaga. Gitu loh. Ya caranya harus dikumpulkan dulu. Baik oleh cabang dinas, oleh dinas, untuk mengumpulkan kepala sekolah di dalam satu sesi kayak gitu. Terus ada lagi? Yang terakhir armada lah. Armada. Kita nggak punya armada untuk Armada. aktif ya. Oke. Karena kalau sudah 10 itu minimal sehari sekali ngambil Sehari sekali ngambil ke sekolah-sekolah. ke sekolah-sekolah. Contoh sekolah A hari Senin, Oke. sekolah B hari Selasa, Senin kembali sekolah A lagi. Sekolah. Nah, jadi seperti itu. Karena untuk mengumpulkan sampah sebanyak itu ya waktunya ekstra dan pelaksana teknisnya juga ekstra. Jadi kalau aku menangkap ada 3 hal penting ya, Ya, masalah yang selama ini timbul, dan 3 masalah ini didiskusikan nggak dengan tim sering, di sekolah-sekolah? sering. Cuma kebetulan kita bagian teknis, kita hanya mengeluhkan di armada saja. Oke. Karena kita nggak bisa terjun langsung dengan armada kita yang Yang itu kurang yang kurang siap gitu loh. Kalau masalah sosialisasi, pendampingan, tim dari Basnas siap, cukup siap. Ya, memang berapa kali yang lalu kita juga pernah mengundang ya teman-teman Basnas ke sini untuk juga berbicara tentang ini Sekolah Sedekah Sampah. Nah, kaitannya dengan masalah kita udah tahu dan ini sudah proses terus dicoba diselesaikan. Saya ingin sedikit melompat, Mas Sen, dari isu Sekolah Sedekah Sampah. Baik. Di tempat jenengan ini informasinya dari teman-teman sudah mulai ada banyak sekali kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak. Ya, Bener ya? ya, baik secara pribadi, lembaga juga. Kalau boleh tahu dari mana aja itu, Mas? Kalau pribadi ya dari teman-teman pegiat ya. Itu ada yang barusan aja dari Rakung. Dari Rakung. Itu terus Kecamatan Pengarengan. Kecamatan Pengarengan Terus? secara pribadi. Terus Desa Plasah juga pernah Main ke tempat jenengan. main ke tempat kita. Oke. Terus dari Torcun, Duleng itu juga main. Cirengi itu yang kemarin sempat main Desa Cirengi. Anak-anak di istana kayaknya sih Anak-anak yang di main. istana. Ya. Yang bukan anak-anak di istana dari mana itu? Itu dari komunitas apa ya? Kayaknya dari Banser kayaknya. Ikut masuk di sana. Iya. Oke. Yang dari luar kota, Mas? Mungkin ada. beberapa. Yang dari luar kota kemarin
Pamekasan kayaknya. Pamekasan pernah. Pamekasan pernah. Dia cuma pribadi juga ya. Oke. Terus kalau Sukobuana bukan luar kota ya? Ya anggap luar kota lah. Anggap luar kota. Sukobuana ada. Sukobuana ya. Lon Malang itu juga binaan kami. Oh, sampai Lon sekarang Malang. Lon Malang. Sampai sekarang tetap kita komunikasi. Oke. Terus yang terakhir kemarin dari aparatur desa Kenep, Kecamatan Beji, Bangil Pasuruan. Dia ke tempat jenengan. Ya, khusus. Kenapa? Ada apa? Begini, pertama itu ada perubahan jabatan kepala Pak Lurah ya. Kalau di sana Pak Lurah. Oke. Nah, cuma di situ ada penekanan tentang penanggulangan pengolahan sampah mandiri. Sampah mandiri. Iya, sampah mandiri. Dan kebetulan desa mereka itu bersebelahan dengan TPA yang sudah ditutup kemarin. Oke. Nah, TPA sudah ditutup, mau dibuang kemana? Akhirnya mereka bingung. Nah, di situ mereka ada teman kami juga dari kebencanaan, relawan kebencanaan di FPRB Pasuruan. Oke. Itu menghubungi kami mau belajar gitu. Nah, setelah di sana di tempat kami, mereka sebenarnya was-was sih mau belajar di kami. Bukan was-was mereka apa ya, nggak percaya kita, bukan. Tetapi mereka itu was-was kalau nanti belajar mesinnya mahal gitu loh. Terus segala sesuatunya menimbulkan polusi baru. Okay. Karena mereka kan padat penduduk lah, nggak kayak kita. Wong satu dusun itu 2000-an. Satu dusun, mereka punya 4 dusun. Setelah nyampe di rumah mereka juga kaget. Mana sih Mas tempat prakteknya? Ya di sini Pak. Loh, mana tumpukan sampahnya? Kok saya cuma melihat plastik tok. Dikiranya kita itu ngambil sampah layak jual tok. Dikira kita itu pengepul rongsokan. Oh bukan Pak, kita semuanya. Akhirnya kita buka pembungkus bak pickup kami, dan mereka kaget gitu loh. Ini kayaknya ya, semua sampah. Oh iya Pak, kami menangani 2 kecamatan, puskesmas, juga beberapa rumah di 2 kecamatan. Nah, mereka itu senengnya apa? Ternyata dengan cara manual pun sampah itu bisa, tanpa harus mengeluarkan dana yang besar, itu bisa. Cuma kuncinya kalau bisa Pak, biar agak lama ini teman-teman ini bekerja dan tetap bersemangat untuk melaksanakan percepatan penanggulangan sampah ini, harus ada 3 unsur. Pertama, gudang pemilahan. Yang kedua, armada yang memadai. Yang ketiga, mesin cacah organik. Kenapa? Ternyata mereka 2 unsur ini sudah punya. Apa itu? Lokasi ya, lokasi pemilahan sama armada. Tinggal 1 mesin cacah. Saya bilang, kalau jenengan itu sudah punya mesin cacah, mungkin suatu saat sampai garap TPA-nya Bangil gitu loh. Mungkin sampai berani. Gitu loh. Karena mereka sudah melihat potensi bahwa organik itu akan menjadi pupuk organik, akan menjadi pakan alternatif, akan menjadi penunjang ketahanan pangan. Mereka sudah berpikir jauh gitu loh. Kalau kita enggak, yang penting kita sudah tangani, selesai kan gitu. Mereka enggak, sudah berpikir jauh, sudah berpikir corporate gitu loh. Mereka akan menghubungkan ini dengan perusahaan, bahwa organik ini nanti bahan-bahannya yang masuk ini sudah mereka pikirkan semua. Cuma hanya meyakinkan operator kebersihan bahwa sampah itu gampang ditanggulangi. Itu aja sih sebenarnya. Berarti sudah banyak ya teman-teman baik di lokal maupun di interlokal ya, main sudah main. Melihat seperti ini apa yang Anda rasakan Mas Hen? Banyak orang main, sowan, silaturahmi, sinau, belajar gitu. Ya sebenarnya ya, yang menjadi tempat untuk belajar bersama itu sebenarnya bukan kami sebenarnya, tetapi pemerintah. Tempat belajar tuh paling enak di pemerintah, karena dari dulu pemerintah sudah melakukan penanggulangan sampah ini. Seharusnya ilmu itu dari mereka, bukan dari kita. Gitu ya.
kita kan cuma hanya seberapa sih. Kalau kita menanggulangi sampah per hari 1 ton, pemerintah sekarang lebih dari 20 ton. Betul. Ilmu mereka seharusnya lebih besar. Ya. Nah, mereka seharusnya punya tempat edukasi yang sekiranya orang belajar melihat saja mereka sudah berpikir senang gitu. Betul. Nah, ini belum. Ini yang sebenarnya yang sangat saya sayangkan. Kalau kita yang sesederhana ini banyak banyak orang minat untuk belajar, apalagi pemerintah yang tempat belajarnya sudah luas, keluar masuknya barang itu sudah luar biasa. Jadi itu harapan kami sih sebenarnya. Ya, menarik sih kalau ceritanya Mas Hendra barusan. Saya pikir kalau melihat cerita hari ini bahwa sampah itu sudah menjadi ancaman. Betul. Tapi di sisi lain sampah itu bisa jadi duit, bisa jadi rupiah, bisa jadi dolar, asal kita tahu caranya. Oke. Mau tipe kayak apapun, insya Allah enak. Bisa. Nah, sekarang memang tinggal goodwill ya. Ya, betul. Goodwill pemerintah setempat bagaimana melihat ini bahwa potensi untuk jadi sesuatu yang nyaman, enak dan tidak ada masalah. Ya, solusi yang sangat mudah seharusnya oleh pemerintah kalau memang benar fokus dalam gimana caranya orang itu agar mudah menangani sampah. Nah, apakah program Smart City arahnya akan ke sana? Arahnya akan ke sana. Arahnya ke sana. Karena pemerintah sudah kemarin di LH cukup bersemangat ya, saya melihatnya. Mudah-mudahan tidak hanya semangat doang, juga bergerak juga. Iya, ya karena ada ketambahan kepala gitu ya. Ada Basnas, ada FPRB, ada Poltera. Jadi mereka kayaknya kita dibantu deh dari segi pemikiran gitu loh. Banyak teman ya yang bantu ngatasi. Ya, DLH juga cukup senang. Oke, saya pikir sepintas Mas Hendra sudah berbicara banyak dan mungkin ya kita memang agak dicepetin ini karena Mas Hendranya ini sudah banyak undangan untuk diskusi, jadi minta maaf untuk kesempatan kali ini kita sebentar saja, tapi untuk sementara mungkin ada ungkapan closing statement Mas Hen untuk bisa disampaikan ke publik, monggo Mas. Baik, sahabat-sahabat sekalian, dalam penanggulangan sampah ini sebenarnya tanggung jawab saya, jenengan, anggaplah manusia lah, tanggung jawabnya manusia. Jadi jangan kita melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Betul. Saya pengen ada komunitas baru yang peduli akan sampah, bukan hanya lingkungan, tapi khusus di sampah. Kenapa? Kalau kita tidak bisa memunculkan komunitas baru, maka hanya cukup di FPRB saja penanggulangan itu, hanya cukup di DLH saja dan Basnas saja penanggulangan sampah itu. Apakah cukup ketiga lembaga ini menanggulangi sampah? Ya, saya rasa tidak cukup. Mungkin itu sajalah. Oke, terima kasih Mas Hendra, waktunya mepet, cuman kontennya isinya dalam banyak hal. Bahwa kalau aku menangkap pesan bahwa saya, Mas Hendra ataupun yang di sono yang nonton itu sebenarnya bawa sampah. Nah, sebenarnya sampah Anda itu harusnya boleh dikelola sendiri gitu loh. Jadi tidak numpuk kayak sekarang. Kita sering menggampangkan hal yang kecil dan kita lalai untuk mengatasi. Dan kalau sudah lalai, sudah alpa, maka yang terjadi banyak sudah kota kabupaten besar di Indonesia ini sudah sedih karena terlampau sangat banyak sampahnya. Apakah kita akan menunggu seperti itu baru kita bergerak bareng-bareng? Cukup sangat capek dan cukup sangat mahal. Mumpung masih minimalis hari ini, saya pikir perlu ada gerakan bersama bagaimana mengatasi masalah sampah ini mulai hari ini dari rumah masing-masing. Diurai dari rumah dan jangan khawatir bahwa sampah itu bisa jadi cuan, jadi duit Mas Hendra. Terima kasih Mas Hendra rawuhnya datangnya di podcast hari ini dan
kita cukupkan dan kita akan lanjutkan tema-tema yang lain. Saya mempersilakan Mas Hendra untuk segera melakukan aktivitas selanjutnya. Ya. Terima kasih banyak kehadirannya Mas Hendra. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tangguh.